jangan sampai kita ini menjadi digital di tengah jalan. Ya, artinya digitalnya nanti kalau udah jalan mungkin 1-2 tahun baru kepikiran bagaimana mengoperate, melaunch makan bergizi gratis ini berbasis digital. Wah, anggaran lagi dong untuk membuat digitalisasi. Ya, kalau itu menjadi suatu hal yang program itu efektif dan efisien, kenapa tidak kita eksekusi? Saya pikir itu worth it banget untuk kita bisa eksekusi dengan sangat baik. Ya perlu dievaluasi lah program yang mungkin harganya sampai triliunan seperti itu ya. Kembali kepada mindset lagi ya. Kali kita melaunching sebuah program, kenapa sih nggak di fondasinya digital gitu ya? MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Presiden Prabowo dan Mas Gibran pastinya berusaha mewujudkan janji-janjinya di kampanye. Saya sedang tidak bicara tentang makan bergizi gratisnya secara substansi, karena itu memang sudah jadi, maka jalanin saja. Dan saya selalu mengambil sisi positif ya. Ya saya waktu kecil dulu juga dapat lah. Dan saya bertanya kepada bapak saya juga dulu pernah dapat juga makan di sekolah, makan zaman SD gitu. Waktu saya kecil di Jogja dulu. Saya tidak mau melihat ke sana. Tapi ini adalah memang program baru yang dilaksanakan oleh pemerintah kita rentang waktu mungkin 20-30 tahun era reformasi ya. Harapan bahwa setiap program baru bisa di-launch menggunakan prinsip digital by design. Kenapa saya mesti ngomong bahwa semestinya akan lebih baik ya, mumpung belum kepanjangan ya, kita baru 1 atau 2 bulan kan menjalankan makan bergizi gratis ini, memiliki platform ataupun memiliki landscape operasional itu berbasis kepada digital. Bukan bagaimana juga, tetapi jangan sampai kita ini menjadi digital di tengah jalan. Ya, artinya digitalnya nanti kalau udah jalan mungkin 1-2 tahun baru kepikiran bagaimana mengoperate, melaunch makan bergizi gratis ini berbasis digital. Akan lebih baik kita bikin yang namanya digital by design untuk makan bergizi gratis. Ini sangat penting untuk Pak Presiden atau pemerintah kita memonitoring, memastikan bahwa program ini optimal diterima. Banyak pihak tentu, tolong dong dievaluasi pelaksanaannya, ada yang begini, ada yang begitu. Ya biasa sih memang, namanya program baru tentu belum sempurna, ya kita biasa-biasa saja. Memang kita biasa. Tapi tentu kan untuk level pemerintah, pelaksananya tentu akan jauh lebih baik daripada level RT, RW, kelurahan. Negara loh yang mengoperate. Banyak orang-orang pintar di sana, banyak orang-orang yang ahli di sana. Ya, memang teknologi adalah supporting, betul. Tapi supporting itu akan membangun atau membuat program makan bergizi gratis ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, saya menyarankan bagaimana ini menjadi program yang digital by design. Dari awal sudah digital minded ya perspektifnya. Mulai dari perencanaannya, mulai dari eksekusinya, mulai dari monitor dan evaluasinya. Sehingga apa yang diterima sebagai bentuk kebijakan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu bukan dari berita-berita yang viral ya. Karena negeri ini kan tentu once kalau pengen didengar diviralin aja gitu. Di satu sisi diviral di sana, viral di sini, makanya basi lah, makanya diambil oleh oknum-oknum tertentu lah, banyak yang nggak kemakan lah. Ada juga berita positifnya juga yang menyenangkan, makanannya enak dan sebagainya. Oke, bolehlah menjadi satu media yang menjadi absorb untuk informasi. Tapi tentu sebagai pemerintah yang maunya modern dan transformasi digital, maka informasi itu harus berbasis pada data digital. Maka akan sangat baik kalau kita mengoperasikan makan bergizi gratis berbasis digital by design. Digital by design tentu penting supaya kita tidak menggunakan yang namanya transformasi digital, karena memang sudah digital dari lahir. Itu kan maksudnya ya. Saya berharap juga makan bergizi gratis merupakan program digital dari lahir gitu ya. Nah, ini untuk bisa memberikan suatu inputan yang berimbang ya, bahwa mungkin banyak ya yang mengatakan pemimpin-pemimpin kita ya, atau mungkin dari partai atau golongan ataupun anggota DPR yang lain yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis dievaluasi dong, kayak gimana pelaksanaannya. Oke,
Kalau kita dalam perspektif digital, maka evaluasi itu harus berbasis kepada data. Ya, negeri ini tentu banyak dipelajari ya, banyak belajar ya. Untuk pay attention, ya bikin viral aja. Apakah yang aneh-aneh itu, gitu ya. Bikin berita yang viral-viral yang mungkin framingnya lebih kental daripada substansi dari berita itu sendiri. Sehingga akan tidak objektif saat melakukan proses evaluasi. Nah, di sini penting banget perannya bagaimana kita mendesain program makan bergizi gratis, memanfaatkan teknologi informasi di tahap awal. Ya, bisa kita bilang dari pemilihan mitra-mitranya, ya, catering itu dilakukan by digital, ya. Kemudian bagaimana mulai program ke distribusinya, kemudian bagaimana pemilihan dari makanan di anak-anaknya, pilihannya seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak, sehingga kita bisa memberikan suatu menu yang memang disukai anak-anak di daerah itu. Karena kan tentu kita ada yang namanya culture fit ya, daerah yang fit sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Ada yang sukanya telur, ada yang sukanya ayam, ya macam-macam ya. Mungkin ada yang kesukaannya berbeda-berbeda. Nah, tentu segala informasi itu akan sangat tepat kalau kita capture menggunakan data digital. Maka perspektif analisis ataupun evaluasi program makan bergizi gratis akan menjadi sangat objektif. Sehingga kebijakan ke depan Pak Prabowo yang ini menjadi program strategis nasional kan, 5 tahun ini masih lama lah, 5 tahun ke depan ini akan semakin efektif dan memiliki daya dobrak yang luar biasa, bukan buat pertumbuhan anak-anak bangsa menjadi lebih pintar, cerdas, dan memiliki daya saing. Saya pikir banyak para ahli-ahli yang sudah bergerak di sana untuk memberikan masukan yang tepat buat Pak Presiden untuk meletakkan fondasi digitalisasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratisnya. Lalu kita berpikir, wah, anggaran lagi dong untuk membuat digitalisasi. Ya, kalau itu menjadi suatu hal yang menjadi program itu efektif dan efisien, kenapa tidak kita eksekusi? Saya pikir itu worth it banget untuk kita bisa eksekusi dengan sangat baik. Ya perlu dievaluasi lah program yang mungkin harganya sampai triliunan seperti itu ya. Membuat program yang seperti itu kan tidak begitu sulit ya untuk anak bangsa yang sudah canggih-canggih nih. Bikin aplikasi Gojek aja bisa, bikin aplikasi Tokopedia aja bisa, bikin aplikasi Ruang Guru juga bisa. Banyak anak-anak bangsa kita yang jago-jago gitu ya. Tenaga-tenaga kita juga pinter-pinter sekali gitu. Nggak bakal mahal-mahal amat lah gitu ya. Saya pikir kembali kepada mindset lagi ya, kembali ke mindset ya. Sekali kita meluncing sebuah program, kenapa sih nggak di fondasinya digital gitu ya? Kenapa sih nggak yang penting jalan dulu lah, karena keburu-buru sih kadang ya. Tapi kalau kita mindsetnya kan tentu bangun rumah itu kan selalu diawali dari fondasi dulu lah. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba bangun atap gitu kan ya, mungkin lah. Pasti dari fondasi dulu. Kenapa nggak pakai fondasi digital gitu ya? Mahal atau tidak, itu kan bagian dari satu hal yang relatif terhadap impact ataupun manfaat yang didapat ya. Walaupun tentu mesti dievaluasi kalau memang ada suatu program yang begitu mahalnya, misalkan seperti itu. Ya kalau memang yang itu mahal ya oke-oke aja gitu ya. Tapi menurut pendapat saya sih, platform-platform seperti itu anak-anak bangsa jago-jago deh. Apalagi saya baca berita ya, di mana itu? Kebumen atau di Purwokerto, Mas? Di Purwokerto ya, ada salah satu yang menciptakan sistem artificial intelligence untuk makan bergizi gratis gitu ya, yang harapannya bisa menolong atau membantu Pak Presiden dan Pak Wapres untuk memonitor, mengevaluasi pelaksanaan program ini menjadi lebih objektif, dan juga bisa memberikan personalisasi menu kepada anak-anak yang menerima makan bergizi gratis itu. Saya pikir itu menjadi suatu pen-trigger, bisa kok dibikin tanpa sesuatu anggaran yang besar-besar banget gitu ya. Kembali ke niat aja sih, kalau kita mau memberikan atau membangun fondasi digitalisasi dalam setiap penyelenggaraan program-program pemerintah. Goalnya cuma satu sih,
Harapannya masyarakat bisa menerima manfaat, ya. Program dijalankan secara akuntabel dan transparan, dan jangan lupa, jangan korupsi. Nik Podcast, menuju Indonesia Digital.